Kisah hidup Zulaikha, dari cinta duniawi menuju cinta ilahi. Di sebuah negeri yang makmur, Mesir kuno yang penuh cahaya dan kekuatan, hiduplah seorang wanita yang namanya akan dikenang sepanjang zaman. Zulaikha, istri Al-Aziz, seorang bangsawan terhormat. Ia terkenal akan keelokan parasnya, kecerdasan pikirannya, dan kedudukannya yang mulia. Namun, di balik kemegahan itu, hatinya menyimpan kekosongan yang tidak pernah mampu diisi oleh harta, kemewahan, ataupun penghormatan manusia. Kekosongan yang perlahan membuka jalan bagi cerita yang menggetarkan dunia. Ketika Yusuf alaihissalam, pemuda tampan dan syalih yang dijual sebagai budak, dibawa ke rumah Al-Aziz, Zulaikha merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Bukan sekadar kagum, tetapi keguncangan jiwa. Wajah Yusuf bercahaya seperti bulan purnama. Akhlaknya lembut, tutur katanya menyejukkan, dan seluruh gerak-geriknya dipenuhi adab seorang nabi. Zulaikha tak tahu bahwa hatinya sedang diarahkan Allah untuk melalui perjalanan spiritual yang sangat panjang. Ia mencoba menepis rasa itu, namun jiwa yang kosong sulit mengabaikan cahaya yang menyala begitu terang. Dalam kisah yang dikabadikan Al-Quran, akhirnya Zulaikha jatuh dalam badai perasaannya sendiri. Ia mengunci pintu-pintu istana dan berkata kepada Yusuf, "Hai Ta, lak, marilah mendekat." Namun Yusuf adalah manusia yang Allah jaga dengan kesucian. Dengan keteguhan yang sangat jarang dimiliki manusia, ia menjawab, "Mazalah, aku berlindung kepada Allah." Yusuf berlari, Zulaikha mengejar, hingga bajunya terkoyak dari belakang. Pada momen itu, kebenaran Allah tampakkan. Al-Aziz pulang, tuduhan muncul, namun saksi dari keluarga Zulaikha menunjukkan kebenaran Yusuf. Zulaikha malu, tetapi hatinya masih terbelenggu. Ia memendam rasa yang semakin kuat, seperti api yang membakar dari dalam. Ketika para wanita kota membicarakan dirinya, Zulaikha ingin menunjukkan bahwa perasaannya bukan hal yang bisa ditertawakan. Ia mengundang mereka, memberi mereka buah dan pisau, lalu memanggil Yusuf. Ketika Yusuf masuk, para wanita itu terpesona hingga melukai tangan mereka sendiri tanpa sadar. Ini bukan manusia. Ini hanyalah malaikat yang mulia. Namun kecantikan tanpa ketaatan hanyalah cobaan. Zulaikha akhirnya kehilangan Yusuf. Karena dengan kebijaksanaan Allah, Yusuf dipenjara untuk menjaga kehormatan. Bagi Zulaikha, itu adalah masa paling gelap. Hatinya hancur, jiwanya kosong kembali. Namun di sana, Allah menanam benih kesadaran. Waktu berlalu, kecantikannya memudar, hartanya merosot, kedudukannya jatuh. Zulaikha melalui tahun-tahun yang keras, di mana cinta duniawi yang dulu membutakannya, kini berubah menjadi pengetahuan yang menyadarkannya. Dalam kesendirian, ia merenung. Cinta yang kupuja selama ini bukan untuk dirampas, tapi untuk mengantarkanku kepada Allah. Ia menangis dalam sujud panjang. Ia merasakan nikmatnya taubat, manisnya kembali kepada Allah. Dan pada akhirnya, setelah Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir, takdir mempertemukan mereka kembali. Dalam riwayat Israiliyat, Zulaikha datang dalam keadaan tua, lemah, dan miskin. Namun kali ini ia tampil bukan sebagai wanita yang dikuasai hawa nafsu, melainkan sebagai hamba yang sudah menemukan Rabb-nya. Ia berkata, "Dulu aku mencintaimu karena keindahanmu. Sekarang aku mencintaimu karena Allah." Dan para ulama menyebut, sebagian versi menyatakan, Yusuf menikahinya, dan Allah kembalikan kecantikannya sebagai karunia. Hikmah dari kisah Zulaikha. 1. Cinta bisa menjadi ujian besar, tetapi jika diarahkan kepada Allah, ia menjadi jalan menuju kemuliaan. 2. Taubat mampu mengubah orang yang paling jatuh menjadi hamba yang paling dekat dengan Allah. 3. Allah tidak menolak hati yang kembali, meskipun ia datang dalam keadaan remuk. 4. Kisah ini adalah perjalanan ruhani, dari cinta manusia menuju cinta ilahi. Jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.